di akhir Maret tanggal 4 ini Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman hasil administrasi ini. Saya doakan Bapak Ibu yang menyimak video ini sampai selesai bisa nanti mendapat kabar gembira di 4 Maret 2022 ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semua, jumpa lagi dengan Schoolpedia, informasi edukasi dengan saya Ali Channel. Di video ini saya akan membahas apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui dan pahami sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran PPG 2022 terbaru ini. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui ada beberapa poin-poin penting. Di sini pertama, Bapak Ibu harus memahami jadwal resminya. Di jadwal resminya ini pengumuman pendaftaran sudah dimulai hari ini, dan juga Bapak Ibu yang bisa menjadi Bapak Ibu acuan di sini yaitu Bapak Ibu pendaftaran Bapak Ibu 10 sampai 23 Februari. Bapak Ibu guru jangan sampai keliru menafsirkan informasi ini yang tentu sudah akurat. Kami coba rangkum untuk memberikan informasi yang simpel Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu sekalian dalam memahami berkaitan dengan surat edaran yang mana menyatakan tentang pendaftaran ini, di sini banyak sekali keterangan-keterangan yang mungkin barangkali Bapak Ibu kesulitan untuk memahami. Nah, di video ini saya akan mencoba lebih memberikan informasi yang simpel berdasarkan data yang ada ini. Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bagi yang baru melihat video ini atau channel ini, pastikan Bapak Ibu sudah memencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan update tentu yang aktual, terpercaya berkaitan dengan dunia sekolah atau pendidikan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu nanti di tanggal 10 ini tentu Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran ya, mulai 10 ini. Tetapi sebelum 10 Februari ini atau mulai dari hari sekarang, Bapak Ibu juga harus memahami beberapa alur yang tentu Bapak Ibu wajib lakukan nantinya. Nah, di sini sebagai bahan awal Bapak Ibu tentu harus mengetahui web utama untuk pendaftaran nanti. Pendaftaran bisa Bapak Ibu akses di web pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id ini. Ya, kita coba webnya ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, cek di sini pendaftaran kemdikbud.go.id ini. Nah, sekarang kita coba masuk. Nah, nanti hasilnya Bapak Ibu akan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada login untuk SIM PKB di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ketika masuk di sini silahkan masukkan username, kemudian juga sandinya Bapak Ibu, jangan lupa ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk Bapak Ibu. Nah, setelah masuk nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada web SIM PKB. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat registrasi calon PPG dalam jabatan 2022 akan dibuka 10 Februari. Bagi calon kandidat yang memenuhi syarat, silakan akses kembali sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu ini Bapak Ibu ya, 10 Februari. Jangan sampai keliru ya. Itu. Jadi Bapak Ibu sebelum 10 Februari ini pastikan Bapak Ibu memahami beberapa hal yang kami sajikan berita ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu nanti masuk di web ini, Bapak Ibu nanti akan disuruh atau diwajibkan untuk mengunggah ya, upload hasil scan ijazah asli Bapak Ibu ya. Ijazah asli Bapak Ibu, kenapa? Di sini Bapak Ibu sebenarnya ada informasi ya Bapak Ibu. Untuk tata pendaftaran ini Bapak Ibu harus melengkapi persyaratan, salah satunya adalah pindai scan ijazah ini. Nah, ini bisa dalam berupa atau bentuk asli atau fotokopi legalisir. Nah, di sini Bapak Ibu perlu dipahami bahwa ini adalah garis miring yang tentu secara kaidah bahasa yang berlaku ini adalah atau. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan pilih saja yang asli ya, scan ijazah asli. Jadi tidak perlu repot untuk yang legalisir ya scannya ini. Ya, kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu nanti melakukan scan ijazahnya, langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Ibu nanti akan menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Lalu Bapak Ibu mengisi nama perguruan tinggi dan prodinya. Nah, lebih lengkapnya di sini Bapak Ibu bisa melihat sebuah gambaran nanti ke depannya. Ini kami rangkum berdasarkan
yang sudah pada PPG sebelumnya. Jadi setidaknya ini bisa menjadikan sebuah gambaran bagi Bapak Ibu agar lebih paham dan lebih mengerti nanti progresnya seperti apa, apalagi yang baru mendaftar PPG pertama kali ini. Nah, ini pertama Bapak Ibu nanti akan mendapatkan undangan yang tentu memenuhi kriteria. Nah, kriteria juga sudah kami bahas di video-video sebelumnya dengan lengkap. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti jika tampil seperti ini silahkan Bapak Ibu langsung diklik mendaftar di sini. Ya, setelah diklik mendaftar Bapak Ibu, berikutnya nanti akan ada tampilan mendaftar sekarang seperti ini ya. Nah, seperti yang tampil di sini, Bapak Ibu bisa langsung klik mendaftar sekarang. Nah, setelah Bapak Ibu klik mendaftar sekarang, nanti Bapak Ibu akan disuguhkan pada form untuk melengkapi identitas ya. Lengkapi data di sini. Pertama, Bapak Ibu harus melengkapi jenjang mapel yang diajukan. Contohnya adalah SD atau SMP atau SMA. Kemudian Bapak Ibu pilih bidang studi ya, bidang studi PPG. Jadi PPG-nya mau prodi apa begitu ya. Bisa dipilih di sini langsung, nanti tinggal milih Bapak Ibu, menunya muncul ya, nanti pilih misalkan PGSD, matematika, fisika dan lain sebagainya. Dan berikutnya Bapak Ibu isi kualifikasi pendidikannya apa, contohnya S1, dan tahun yang tertera di ijazah kapan ya, 2000 berapa, 2010, 11 atau berapalah. Kemudian Bapak Ibu jenis studinya apa ya, jenis studinya. Nah, kemudian jurusannya apa. Nah, jenis studi ini Bapak Ibu apa maksudnya? Nah, jenis studi ini yaitu studi kependidikan atau tidak. Nanti ada pilihannya, jurusannya contohnya PGSD, contoh ya ini ya. Dan fakultas apa, nama kampus lengkapnya ya, universitas negeri apa atau institut guruan ilmu pendidikan mana atau IKIP mana begitu ya. Dan yang berikut tidak kalah penting Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu melampirkan scan ijazah asli. Bapak Ibu ini jelas ya, upload scan ijazah asli. Jadi Bapak Ibu siapkan saja berkas scan ijazah asli dari sekarang, lebih bagus. Nah, nanti jika sudah Bapak Ibu akan muncul bukti atau form cetak bukti ajuan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak bukti ajuannya untuk Bapak Ibu gunakan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah mendaftar atau mengikuti seleksi administrasi PPG ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk cetak buktinya. Nah, lalu Bapak Ibu ada informasi berkaitan dengan progres setelahnya, di mana Bapak Ibu sekalian harus tahu ya, bahwa setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran di sini ya. Nah, di sini pendaftaran nanti Bapak Ibu setelah usai, maka pihak LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi ya. Nah, jadi mereka yang akan memutuskan berkas Bapak Ibu atau persyaratan yang telah Bapak Ibu unggah ya. Tentu tadi ya, upload ijazah dan melengkapi data itu relevan atau cocok atau tidak. Kemudian Bapak Ibu jika cocok di sini disetujui atau tolak permanen atau tolak perbaikan. Nah, lebih jelasnya di sini saya paparkan. Disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG dipilih linear Bapak Ibu ya. Ini penting sekali Bapak Ibu harus tahu linear atau tidak. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah kalau linear pasti setujui, dan jika tolak permanen itu ya, itu bila mana Bapak Ibu prodi ijazah S1-nya tidak dimungkinkan ya, tidak dimungkinkan ada perbaikan. Contoh guru sarjana hukum daftar PPG kan tidak ada ya, tidak ada yang linear. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian ada tolak perbaikan di sini. Nah, contoh kasusnya simpelnya yaitu guru bahasa Inggris ya, kualifikasi bahasa Inggris, tapi di sini memilih PPG-nya kelas SD, kan tidak relevan Bapak Ibu atau tidak linear ya. Jadi guru yang tersebut harusnya memilih prodi bahasa Inggris. Ini untuk tolak perbaikan. Artinya ada kesempatan untuk Bapak Ibu atau peluang mengikuti PPG yang linear begitu. Nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk merevisinya. Nah, kemudian untuk revisinya di sini juga sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu pendaftaran pengirim berkas, kemudian perbaikan berkas ini 10 hingga 25 Februari bisa melakukan perbaikan ya. Dan Bapak Ibu dilakukan verbal 10 sampai 28, dan di akhir Maret tanggal 4 ini Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman hasil administrasi ini. Saya doakan Bapak Ibu yang menyimak video ini sampai selesai bisa nanti mendapat kabar gembira di 4 Maret 2022 ini. Amin.
Baik Bapak Ibu, yang berikut ya, masih berkaitan dengan PPG yang perlu Bapak Ibu siapkan ini ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu disiapkan Bapak Ibu pertama, ini wajib Bapak Ibu scan ijazah ini ya. Pertama, untuk apa? Untuk mendaftar tadi seperti yang kami jelaskan. Kemudian Bapak Ibu ada berkas lagi yaitu berkas daftar linearitas. Daftar linearitas ini yaitu Permendikbud nomor 16 dan surat edaran ini Bapak Ibu ya, surat edaran ini. Nah, ini menjadi acuan Bapak Ibu karena di sini juga sudah dipaparkan lengkap tentang linearitas juga Bapak Ibu ya. Nah, di halaman paling akhir ini Bapak Ibu bisa mengecek sebenarnya. Nah, contoh ya, contoh nyata. Bapak Ibu yang nanti akan mengambil bidang studi PAUD ya, PAUD ini, maka S1-nya yang relevan atau yang linear adalah ini. Nah, yang seringkali terjadi ini SD nih Bapak Ibu ya. Nah, seringkali terjadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti PPG Prodi PGSD ya, sekali lagi yang ingin ikut PGSD yang bisa S1-nya adalah ini. Nah, ini sangat simpel sekali Bapak Ibu ya. Sangat simpel sekali. Jadi mulai dari PGSD, PGMI, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Sastra Indonesia dan seterusnya, IPA IPS ya, IPA IPS, Tadris dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian ya bisa mendaftar di PGSD PPG. Jadi Bapak Ibu yang S1-nya ini bisa mendaftar PGSD, kurang lebih seperti itu ya. Dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa simak kembali, atau kalau kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti pasti akan kami jawab Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk tentang linearitas. Walaupun Bapak Ibu di surat linearitas ya Permendikbud nomor 16 ini juga ada. Nah, tapi Bapak Ibu pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ini menurut saya terlalu terlalu susah untuk dipelajari ya, kurang simpel Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian untuk Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ini memang menjelaskan tentang linearitas. Kita lihat di sini contohnya Bapak Ibu sekalian ya, bidang mapel guru kelas, kurikulum, jenis gurunya, dan kode bidang sertifikasinya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu akan kesulitan membaca informasi di sini, tapi kalau Bapak Ibu acuannya berada di SE ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi jelas sekali bidang studi PPG-nya apa yang Bapak Ibu akan pilih, kemudian prodinya apa ya, S1 Bapak Ibu itu apa. Jadi saran saya Bapak Ibu jadikan acuan adalah ini ya, yang surat edaran ini ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memiliki berkas ini, atau kalau Bapak Ibu belum punya bisa hubungi di kolom komentar ya, atau langsung hubungi admin. Yang berikut hasil scan untuk SK pengangkatan pertama sebagai guru ya. Ini walaupun di pendaftaran ya, di sini sudah jelas Bapak Ibu bahwa untuk pendaftaran, nah ini tata cara pendaftaran Bapak Ibu. Nah, tata cara pendaftaran di sini sudah dijelaskan. Yang perlu Bapak Ibu siapkan atau upload adalah di sini scan ya, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi penjelasan kami ya, untuk mengupload scan ijazah dan kemudian menetapkan data-datanya ya, prodi, PPG, bidang studi PPG yang akan dipilih, dan hingga tadi cetak ajuan tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian berkas-berkas ini ya, yang persyaratan administrasi ini ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu siapkan tentu sebagai bahan nanti ketika lolos sebagai pemberkasan ya, seperti itu, sebagai bukti susulan dalam seleksi PPG ini ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang berikut Bapak Ibu juga menyiapkan scan ya, SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli ya, saya sarankan, dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non PNS ya, ini ya, begitu Bapak Ibu. Dan berikut Bapak Ibu hasil scan pembagian tugas selama 2 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2021 dan 2021-2022. Dan berikut hasil scan fakta integritas ya. Fakta integritas ini juga sudah lengkap pada form lampiran surat edaran Bapak Ibu ya, ini ada di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini fakta integritas Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung di print kemudian dilengkapi namanya, NIP-nya ya, atau Bapak Ibu bisa diketik juga boleh ya, tapi saya ini print lalu tulis tangan dan scan
ya. Jangan lupa lampirkan materi. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jika bermanfaat silahkan di like dan subscribe video ini. Sampai jumpa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.